Hidup adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan cerita, dan setiap orang punya ceritanya masing-masing. Setiap langkah yang kita ambil menentukan jalan hidup kita. Tapi, kesehatanlah yang membuat perjalanan hidup kita jadi lebih bermakna. BMHS hadir memberi makna untuk setiap langkah hidup kita dengan menyediakan solusi kesehatan yang menyeluruh. Memulai langkah di tahun 1973 dengan menolong para bunda melahirkan buah hati di RSIA Bunda sebagai salah satu pelopor rumah sakit ibu dan anak di Indonesia. Dilanjutkan dengan Rumah Sakit Umum Bunda, membantu seluruh keluarga mendapatkan layanan kesehatan berawal dari Jakarta hingga seluruh penjuru Indonesia. Wujudkan mimpi sepasang suami istri untuk dapatkan buah hati melalui Morula, klinik fertilitas terbesar di Indonesia, dan turut memajukan analisa kesehatan di Indonesia dengan terobosan baru teknologi pemeriksaan genetika dari laboratorium Diagnos. BMHS, Advancing an Excellent Healthcare Ecosystem 50 Years and Beyond. Hidup adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan berbagai cerita. Kita mengawali cerita sedari kita terlahir di dunia dan terus berjalan. Mulai dari langkah kecil tertatih hingga lompatan besar dalam perjalanan hidup kita. Satu demi satu, perjalanan hidup yang terus melaju, kita jalani bersama. Penuh makna, penuh cerita. BMHS, setia menemani keluarga untuk menciptakan momen bahagia sedari kita lahir hingga tua nanti melalui ekosistem Continuity of Care. BMHS, from embryo throughout life. Halo Dokter Andi Nanis, udah berapa yang masuk? 17 ya? Suaranya belum kedengeran. Oh, masih di mute tuh. Oke. Tampil kita hari ini ya. Jelas loh, lebih jelas pakai online sebetulnya. Jadi bagus ya. Dokter Nanis sekarang posisi di mana? Di Bogor ini tiba-tiba ada rapat jadi Bogor, tapi suaranya jernih. Ya, apa? Jadi kita tetap online, pesertanya online juga. Ada ibu hamil yang sedang makan di sini. Jadi kita membiasakan diri untuk on time ya. Jadi hari ini direkam ya, direkam. Jadi nanti rekamannya kita akan upload juga di YouTube-nya Bunda, gitu kan? Nah, hari ini adalah hari materi ketiga ya. Yang pertama sleep training, keempat berarti. Yang kedua dokter Anda Mari menyusui. Yang ketiga kesulitan makan. Nah ini sebetulnya yang sangat perlu untuk ibu hamil ya, tentang screening bayi baru lahir yang seringkali
darahnya udah diambil tapi mungkin tidak dijelaskan secara baik gitu ya, sehingga ibu-ibu banyak tuh yang dari rumah sakit lain juga kita lihat banyak buat apa gitu kan sebetulnya, padahal bayinya seger-geger kenapa harus diperiksa gitu kan. Nah kemudian juga ibu-ibu baru atau ibu-ibu yang masih panik menyusui, masih bayinya kuning, mungkin juga udah dijelaskan tapi belum paham, sehingga informasi atau popularitas dari screening bayi baru lahir yang nanti akan dijelaskan oleh Dokter Nanis itu kayaknya belum disadari betul kegunaannya. Nah, kita perlu mengangkat ini menjadi diskusi yang lebih fokus supaya ibu-ibu paham gitu ya, dan bisa menyebarluaskan kemana-mana ya. Jadi artinya ke tetangganya, ke temannya, ke semua ibu hamil. Bahkan kita Rumah Sakit Bunda ingin menularkan ke mana-mana, ke institusi kesehatan sehingga semua layanan kesehatan bisa melakukan screening bayi baru lahir ini. Oke, silakan Dokter Nanis. Dokter Nanis adalah konsultan endokrin kami di Rumah Sakit Bunda, bekerja di Rumah Sakit Margonda, di Bunda Group ya, di Rumah Sakit Bunda Menteng juga beliau berpraktek. Kemudian beliau itu seringkali menjadi tempat bertanya kalau ada kasus-kasus yang menyangkut yang screening bayi baru lahir ini, entah itu kasus tiroid, nanti kita dengarkan uraiannya, kemudian juga kasus-kasus yang jarang ya, jadi kelainan-kelainan yang genetik, beliau bertanya bukan hanya dokter anak, tapi dokter obgyn juga. Silakan Dokter Nanis, kita mungkin mendengar uraiannya, nanti kita diskusi lebih panjang. Silakan Dokter Nanis. Baik, terima kasih Dokter Tiwi. Suara saya kedengaran? Jelas banget, jelas. Oke, silakan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini siang-siang sebetulnya udah agak kering seret nih. Mudah-mudahan jadi batuk-batuk ya. Ya, saya ingin share screen ya. Ya, silakan. Oke. Jadi saya akan ini topiknya tentang newborn screening atau screening pada bayi baru lahir ya. Saya mungkin akan menitik beratkan diskusinya atau paparannya khusus untuk hipotiroid kongenital dan hiperplasia adrenal kongenital, itu yang sesuai dengan bidang saya, yaitu bidang endokrin ya. Oke, jadi saya akan mulai dengan tentang sejarahnya, terus kemudian tentang screening bayi baru lahir, overview dulu, terus kemudian masuk ke hipotiroid kongenital dan hiperplasia adrenal kongenital. Jadi sebetulnya kita nggak akan ada newborn screening itu kalau nggak ada Bapak Robert Guthrie ini. Dia sebetulnya memelopori pemeriksaan newborn screening karena anaknya, itu anak keduanya mengalami PKU, dia mengalami retardasi mental, terus kemudian terdiagnosis sebagai PKU. PKU ini adalah penyakit metabolik dengan penumpukan bahan yang namanya fenilalanin. Nah, karena dia numpuk di otaknya sehingga otaknya menjadi rusak dan menjadi retardasi mental ya. Nah, ternyata juga ponakannya dari istrinya juga mengalami hal yang sama. Nah, ini lebih mendorong dia ini seorang pediatrician, jadi dokter anak dan juga bakteriologis ya. Dia research-nya sebetulnya di kanker, tapi karena dua anggota keluarganya seperti ini, jadi dia mengalihkan research-nya ke newborn screening. Oh, kalau saya bikin pemeriksaan untuk men-screen, ternyata untuk fenilalanin yang tinggi itu bisa saya tangkap, itu akan mencegah anak-anak ini karena bisa diobatin. Ternyata dengan menghindari asam amino fenilalanin dari diet, anak ini bisa tidak mengalami retardasi mental, sehingga dia bersemangat sekali untuk membuat newborn screening itu. Dan pada tahun 61 berhasil dia membuat Guthrie test, yaitu paper dari uji sarinya itu ya. Kemudian dipakai itu juga untuk screening newborn yang lain. Tahun 73 itu dipakai untuk hipotiroid kongenital, dan inilah berkembang sampai beberapa newborn screening memakai uji saring dengan filter paper atau kertas saring yang sama ya, kurang lebih sama sistemnya. Nah, ini dulu namanya Guthrie test ya, dan kertas Guthrie ini grand cucunya ya, cicit ya namanya, untuk dari Robert Guthrie yang juga
dipakai untuk newborn screening. Sekarang sudah banyak di luar negeri itu sampai 35 sampai 40 penyakit metabolik, penyakit endokrin, hemoglobin dan yang lainnya itu dipakai sebagai newborn screening ya. Kita lihat penyakit metabolik, maaf ini bahasa Inggris ya, tapi ini nggak usah dilihat betul-betul, tapi banyak sekali memang yang bisa diperiksa ya. Jadi ini rata-rata menyebabkan retardasi mental dan gangguan perkembangan ya. Kalau anaknya sampai mengalami dan tidak terskrin dan tidak diobati secara dini. Penyakit endokrin yang utama adalah congenital hypothyroid dan CAH, congenital adrenal hyperplasia. Penyakit darah, sickle cell, beta thalassemia, sickle cell anemia, itu termasuk. Kemudian penyakit-penyakit yang lain. Nah, sekarang ada penyakit kritis kongenital, penyakit jantung kongenital kritis dan juga gangguan pendengaran ya, juga bisa diperiksa, dan itu tidak dengan Guthrie test, sesuai dengan pemeriksaan pendengaran dan juga pemeriksaan oximetri kalau jantung ya. Jadi saya akan lebih menitik beratkan pada dua kondisi ini yang berhubungan dengan endokrin sesuai dengan bidang saya. Jadi sesudah dijalankan program newborn screening itu seluruh dunia ya, hampir bisa menolong tiap tahun sebanyak 12.000. Sebetulnya banyak tahapnya ya, jadi tidak langsung kita periksa tusuk kakinya gitu ya, tapi sebetulnya sebelumnya harus ada edukasi dulu, jadi harus ada informasi dulu menjelaskan apa sih newborn screening itu, apa sih screening bayi baru lahir itu, kemudian bagaimana nanti hasilnya, bagaimana pemeriksaannya, kemungkinan hasilnya seperti apa, kenapa harus dikerjakan, dan kemudian baru dari rumah sakit atau dari klinik akan melakukan pemeriksaannya, mengumpulkan darahnya dan diperiksa, ditaruh darahnya di filter paper atau kertas saring. Kemudian bila hasilnya normal, sama-sama akan diterangkan hasilnya oleh dokter anak atau dokter yang melayani ya. Dan bila hasilnya negatif, hasilnya normal atau hasilnya positif. Hasilnya positif biasanya kita akan secepat mungkin menghubungi kembali ibu atau orang tua, kemudian dijelaskan dan diminta untuk melakukan pemeriksaan konfirmasi biasanya, karena ini namanya screening ya. Kalau screening itu kayak menyaring, uji saring namanya kalau bahasa Indonesia ya. Jadi kalau saringan, kalau ibu meres santan itu kan ya, ada saringan yang bolong-bolongnya lebar, ada bolong-bolongnya yang rapat. Nah kalau bolong-bolongnya agak rapat, itu kita nyaringnya mungkin akan sedikit. Kalau nyarinya dengan bolong-bolongnya agak longgar, mungkin ada anak yang kelihatan sebetulnya normal atau sebetulnya tidak mengalami, tapi ikut tersaring juga. Nah, makanya perlu dikonfirmasi sehingga tidak ada kesalahan dalam pemeriksaan uji saring tersebut. Nah, kalau memang betul positif, akan diterapi oleh dokter anaknya atau dikonsultasikan ke ahli yang terkait. Jadi secara umum sebetulnya screening bayi baru lahir itu memeriksakan pada bayi baru lahir pada jam-jam pertama, biasanya 48 sampai 72 jam. Jadi hari kedua sampai keempat itu diperiksa. Nah, yang diperiksa ini bayi sehat terutama ya. Jadi kita kan belum tahu ini pada umumnya munculnya nanti tuh kondisinya. Retardasi mentalnya, keterlambatannya, perawakan pendeknya, itu munculnya nanti, nggak sekarang. Jadi bayi-bayi yang kelihatan bugar pada saat ini, nah itulah diperiksa. Jadi kita menghindari, tujuannya screening menghindari adanya kecacatan mental atau fisik yang berat atau bahkan kematian yang dini. Nah, apa saja? Apakah semua kondisi bisa di screening? Tidak ya. Jadi dipilih betul-betul karena biasanya dipertimbangkan cost dan benefitnya. Jadi biaya pemeriksaannya dan hasil manfaat nanti yang didapatkan. Kemudian apakah frekuensi kondisi tersebut memang banyak dan merupakan hal yang penting untuk dideteksi. Kemudian dideteksinya bisa pada usia dini dan ada metode pemeriksaannya. Kemudian harus ada obatnya. Jadi buat apa diperiksa kalau tidak ada obatnya? Jadi harus tersedia obat, dan kalau memungkinkan terapinya pun harganya terjangkau ya. Jadi biasanya kalau di negara luar, di negara lain itu
biaya pemeriksaan, biaya pengobatan itu semua ditanggung oleh pemerintah ya. Jadi ini yang masih belum kita laksanakan secara menyeluruh di kita, meskipun kita sudah punya screening bayi baru lahir, tapi sebagian masih dari masyarakat ya. Jadi masih self-funded, artinya masyarakat sendiri yang bayar. Ada bantuan dari pemerintah, tapi jumlahnya tidak banyak. Sebetulnya pemerintah sudah mencanangkan ya, jadi semua bayi baru lahir harus dilakukan screening untuk hipotiroid kongenital. Ya, jadi bila tidak ada tenaga kesehatan yang tidak menganjurkan untuk pemeriksaan tersebut, dianggap tidak melaksanakan peraturan pemerintah ini. Dan dari IDAI kita sudah membuat panduan untuk bagaimana mendiagnosis dan menata laksana, jadi terapinya seperti apa sudah ada guidance-nya, ada caranya. Nah, untuk hipotiroid kongenital itu sebetulnya karena ini kondisi bawaan ya, jadi dari lahir memang kelenjar tiroid adanya di depan leher ini ya, dia tidak diproduksi oleh tubuhnya, dan kemudian bisa menyebabkan retardasi mental karena hormon itu penting sekali dalam metabolisme sel, baik metabolisme karbohidrat, protein, lemak, dan itu penting sekali untuk jadi seperti aki sebetulnya dia ya. Jadi kalau mobil tuh nggak ada akinya kan nggak jalan ya. Jadi kalau soal sel-sel otak terutama nih tidak ada akinya, nggak ada hormon tiroidnya yang nggak bekerja dia. Jadi anaknya dari awal kelihatannya lamban. Sebetulnya nggak dari awal ya, karena awalnya itu dia masih dapat hormon tiroid dari ibunya dalam beberapa minggu pertama. Jadi masih ada cadangan dari ibu sehingga yang dalam beberapa minggu kemudian turun, sehingga umur 1 bulan, 2 bulan baru tuh kelihatan muncul gejalanya. Dan karena semua sel memerlukan hormon tiroid, hasil akhirnya biasanya anaknya akan pendek ya. Jadi apa fungsi kelenjar tiroid itu sejak dari dalam kandungannya, dari bersama-sama dengan hormon tiroid dari ibu, dia membantu perkembangan janin dalam kandungan, kemudian setelah lahir juga membantu pertumbuhan anak, maaf ini jalan sendiri, dan kemudian untuk mengatur suhu tubuh. Jadi kalau anak yang hipotiroid biasanya kalau kita raba suhu tubuhnya dingin. Kalau anak yang hipertiroid yang hormon tiroidnya terlalu tinggi, biasanya dia berkeringat terus, panas ya, dan juga pematangan otak. Dan ini penting sampai proses pematangan otak selesai umur 3-4 tahun ya. Ini sebetulnya hampir kita tidak gunakan, ini bukan untuk screening tapi untuk mendeteksi secara awal sebetulnya ya. Jadi kalau anaknya susah makan, biasanya karena susah menelan ya, tersedak karena lidahnya relatif besar, terus konstipasi itu susah BAB, keras, anaknya kelihatan lemes, ya, tonus ototnya lemes, nggak bisa bergerak. Jadi ada gangguan perkembangan. Jadi misalnya sudah waktunya rolling, sudah waktunya angkat kepala, anaknya hanya tertidur lemas aja ya. Kemudian ada hernia di pusar nih ya, ada udelnya bodong ya istilahnya ya. Terus kemudian lidahnya besar, ada kulit marmor rata itu ceplok-ceplok kulitnya kalau kita lihat ya, nggak rata warnanya. Terus kulitnya teraba kering, ubun-ubun besar ya, kalau kita raba dia terbuka lebar dan mukanya kita lihat ini khas. Ini saya lihatkan fotonya karena biasanya ibu yang sudah pernah melihat foto seperti ini jadi melihat dengan mudah, dengan beberapa kali lihat, ya dia bisa sambil jalan, pas jalan-jalan di mall, tahu kayaknya saya melihat tuh kemarin ada anak yang hipotiroid kayak gitu ya. Jadi ini kalau skornya kita jumlah, kalau dia lebih dari 2, kita anjurkan untuk pemeriksaan hormon tiroid. Kemudian kalau misalnya skornya lebih atau sama dengan 4, kemungkinan besar ya hipotiroid kongenital. Nah ini contoh yang saya dapatkan di internet ya, ini bukan anak lagi, dia yang sebelah kiri ini umurnya 30 tahun nih, orang dari Brasil, mengalami hipotiroid kongenital, hanya bisa duduk lemes dia ya, dan ada gangguan bicara. Kita lihat wajahnya ya seperti ini, jadi sembab-sembab tuh mukanya
kelopak mata juga kelihatan sembab, lidahnya juga kelihatan besar. Ini di Indonesia, di Aceh. Ini saya dapatkan juga waktu saya sebetulnya nyari gambar foto anak dengan sindrom Turner, tapi dapatnya ini. Tapi kalau saya lihat ini, awalnya memang kayaknya kalau dari penjelasannya, kelihatannya dicuriganya sindrom Turner, tapi memang pendek ya, sama-sama pendek. Tapi ini ada gangguan IQ ya, ada misalnya anaknya pintar. Ini perempuan umur 24 tahun, tapi pendek, tingginya hanya 87 cm. Ini sama dengan anak umur 2 tahun ya. Jadi nggak sebanding ya. Anak umur 1-2 tahun. Jadi kelihatan pendek dan Sinyal ya? Dokter Nanis. Dokter Nanis. Mbak Dini. Nah, sinyalnya kayaknya nggak stabil. Dokter Nanis. here. Dokter Nanis kayaknya sinyalnya. Sebaiknya semua Dokter Nanis. ya. Dokter Nanis. Karena yang diambil itu Saya udah dibuka ya. ya. Udah dibuka. Ya, saya dengar. Adik tadi ada yang hilang, maksudnya mungkin sinyalnya nggak stabil. Jadi itu anak umur 24 tahun ya, yang tadi ya. Umur 24 tahun, betul. Dan pendek ya. Dan betul. pendek. Oke, jadi dia tidak pintar. Terus Ya, oke. nggak pintar, terus habis gitu harus didorong dengan kursi dorong, nggak bisa jalan dengan Nggak bisa baik, jalan. ya. Oke, tadi sempat suaranya hilang. Tapi Ini sekarang saya lihat di internet. Iya, ini saya lihat di internet, terus saya hubungin teman dokter di Aceh, kemudian diperiksa, dicari ya sama beliau, ternyata memang betul, kadar tiroidnya memang rendah, jadi segera diterapi karena umurnya 24 tahun, dikasih ke penyakit dalam ya yang menata laksana. Ya. Tapi memang yang dibenerin nggak bisa lagi, otaknya sudah tetap ya. Jadi makanya kita ada waktu namanya golden period untuk menerapi ini. Jangan sampai lebih dari 2 minggu ya, karena kalau lebih dari 2 minggu kemampuan IQ-nya makin lama makin rendah ya. Jadi ini anjurannya yang diperiksa, yang diambil darah bukan darah besar dari vena yang biasanya, tapi dari kaki ya, dari tumit. Diambil dari tumit samping, bukan yang di tengah ya. Terus diteteskan di kertas saring, dan kertas saring yang dikirim adalah dalam bentuk kertas saring, dikirim ke laboratorium. Yang diperiksa adalah TSH ya, tyrotropin, thyroid stimulating hormone. Itu, nah kalau angkanya lebih dari 20 itu akan dipanggil ya, kita hubungin orang tuanya untuk melakukan konfirmasi lagi secepatnya. Jadi kalau dapat panggilan seperti itu maksudnya jangan galau terlalu lama ya. Kadang dipanggil terus ada denial, nggak menolak gitu ya. Kadang jadi datangnya kembali ke dokter lama, lebih dari 2 minggu. Kalau bisa datang secepatnya, kita jelaskan ya, dikasih keterangan dulu hasilnya, karena belum tentu positif, belum tentu, itu namanya perlu konfirmasi lagi. Karena tadi yang saya bilang saringan-saringan ya, jadi masih ada kemungkinan salah, jadi perlu dikonfirmasi. Kalau di terapi kurang dari 6 minggu, akhirnya kemungkinan besar masih bisa sampai lebih dari 90. Dan terapinya nggak susah-susah kok, nggak disuntik-suntik. Dikasih obat minum, obatnya kecil, kalau perlu digerus ya, dengan minum sekali sehari aja, dan obatnya nggak mahal ya. Jadi dengan obat yang murah bisa menyelamatkan otak anaknya ya. Jadi nggak usah ragu-ragu, banyak teman atau maksudnya ada banyak ibu orang tua yang dihubungin terus nggak mau, jadi merasa malu atau apa karena anaknya terdeteksi belum tentu ya. Jadi jangan khawatir, minta penjelasan untuk yang lebih dalam ya, kenapa harus diperiksa ulang gitu ya. Oke. Nah ini di Amerika Serikat, jadi screening hipotiroid kongenital itu dikatakan public health triumph, jadi suatu kemajuan penemuan atau kemenangan di bidang kedokteran masyarakat ya, kesehatan masyarakat, karena kita lihat ya, sebelum masanya screening itu prevalensinya dianggap jarang, ternyata lumayan sering, 1 banding 2.500, bukan
Jadi 2 kali, 3 kali lebih sering daripada yang dianggap sebelumnya. Dan rata IQ sebelum screening itu di bawah 86, ternyata sudah screening bisa seperti anak normal 105 rata-ratanya. Dan presentasi IQ dengan kurang dari 70 itu ada 8-27% sebelum screening. Sesudah screening udah nggak ada lagi anak yang IQ-nya kurang dari 70. Jadi ini menyelamatkan sekali anak-anak kita ya. Jadi anak-anak dengan IQ yang rendah bisa terselamatkan banyak sekali dengan pemeriksaan screening ini. Di Indonesia sayangnya angka cakupan screening ini masih kurang dari 2%. Jadi penting sekali ini, saya senang sekali Dr. Tiwi mengangkat soal screening ini karena mau mengajak ibu-ibu, orang tua semua untuk jangan ragu-ragu minta untuk pemeriksaan screening, dan kalaupun terdeteksi jangan merasa minder atau apa ya, menolak, tapi segera melakukan pemeriksaan konfirmasi untuk mengetahui, karena tindakannya ada masanya ya. Kalau kita terlambat tata laksana, terlambat di terapi, hasilnya tidak terlalu bagus. Ini contoh anak yang di screening, ini tidak di screening dia, jadi dalam usia beberapa bulan, dia baru sekitar 7-8 bulan ya, baru terdeteksi dan sudah ada gejala seperti ini. Anaknya ini hanya bisa rolling saja, duduk pun didudukkan ya, kelihatan mukanya sembab, dan sesudah diterapi 1 bulan sudah kelihatan anaknya lebih ceria ya, jadi udah langsung kelihatan kok sebetulnya. Yang sayangnya kalau sudah terlambat begini, otaknya ya, IQ-nya yang tidak bisa selamatkan. Mungkin tingginya akan masuk ke tinggi orang tua, tapi mungkin untuk IQ-nya yang tidak bisa tertolong. Ini anak umur 1 tahun 3 bulan yang baru terdeteksi, kita lihat mukanya khas ya, lidahnya menjulur karena besar dibandingkan dengan rongga mulutnya, dan ada hernia umbilikal, hernia di daerah pusarnya. Nah, ini anaknya sudah diterapi 3 bulan kemudian udah ceria, mukanya kelihatan banget kan, perbedaannya langsung kelihatan. Jadi biasanya juga anaknya konstipasi tuh, datangnya karena, jadi sering sekali datang karena konstipasi, jadi nggak bisa BAB. Jadi hati-hati kalau anaknya BAB-nya terlambat, jangan lupa, jangan terlewatkan untuk juga memikirkan adanya gangguan tiroid. Ini tentang congenital adrenal hyperplasia, ini kondisi kedua. Ini Dokter lebih jarang sih. Dokter Nanis, ini kan informasinya tidak terlalu sederhana. Kita boleh diskusi sebentar mungkin ya? Boleh. Menguatkan statement tadi ya. Mungkin yang di sini ada yang ditanyakan nggak tadi? Ini kebetulan ada 2 ibu hamil di sini. Mungkin kita harus menegakkan dulu statement yang kuat. Screening ini ya tentang hipotiroid ini atau screening tiroid ini pada bayi baru lahir. Nomor 1 itu dikerjakan biasanya di usia berapa bayi gitu, silakan. Paling bagus itu di umur berapa? Ya, umur 48 sampai 72 jam ya. Jadi usia 2 sampai 4 hari ya. 2 sampai 4 hari, 48 sampai 72 jam. Jadi tidak dikerjakan di umur kurang dari 24 jam. Jadi bukan bayi baru lahir banget gitu ya, setelah umur 3 hari. Jadi tenang aja dulu. Ya, yang online ada yang bertanya, terima kasih Ibu menyimak ya, siapa namanya? Puspa ya. Siang Ibu tes hipotiroid ini namanya cek TSH ya. Silakan Dokter Nanis. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat di laboratorium itu ada 2 macam cek TSH. Ada TSH neonatus, ada TSH serum. Yang diperiksa untuk newborn screening ini adalah TSH neonatus ya, karena yang diambil dari tumit dan ditaruh di kertas saring. Kalau yang TSHS itu untuk anak yang lebih besar, itu diambil di darah vena besar ya, bukan dari tumit. Jadi pemeriksaannya beda ya. Oke, Dokter Nanis, jelas. Jadi kalau TSH yang neonatus itu diperiksanya paling cepat di usia 48-72 jam, betul ya? Betul. Kalau misalnya nih ada ibu-ibu yang bayinya udah umur 1 atau 2 bulan atau bahkan 1 tahun, mereka tidak pernah di screening nih. Kalau mereka ingin tahu dengan tadi ya, mungkin anaknya agak pendek, entah kurang makan, entah memang kurang tiroid, itu periksanya yang mana Dokter Nanis? Silakan. Yang diperiksa TSHS sama biasa ditambahkan dengan free T4.
Ya, Jadi darah jadi besar ya, jadi darah vena yang diambil bukan lagi uji saring namanya ya, bukan lagi screening namanya, tapi udah ya, pemeriksaan fungsi tiroid ya. ya. Jadi kita ini hari ini membicarakan tentang screening hipotiroid, di mana kita harapkan semua bayi baru lahir di usia 48 jam 72 jam itu diperiksa. Ya, ini ada lagi pertanyaan dari Angel ya. Saya Angel, ibu muda yang sedang hamil pertama. Untuk screening itu apakah pada umumnya sudah termasuk ke dalam paket persalinan? Karena ternyata harus 48-72 jam atau terpisah. Supaya saya bisa tahu harus daftar screening dulu sebelum persalinan jika terpisah. Silakan. Kalau di rumah sakit Bunda itu dia masuk di dalam pemeriksaan rutin ya, jadi paket. Betul. Tapi kalau di rumah sakit yang mungkin belum, itu mungkin harus ditanyakan ya, gitu Dokter Nanis ya. Betul. Betul ya. Kalau Ibu di rumah sakit pemerintah itu juga tidak semua, jadi sebaiknya ditanyakan ya. Ya, oke. Jadi nanti ditanyakan ya, Angel, bagus banget ya, karena hamil pertama nanti harus ditanyakan nih, satu kalau kepapar dengan dokter obgyn, boleh ditanyakan di dokter obgyn. Kalau misalnya udah ketemu dokter anak udah lahir, ditanyakan. Biasanya kan diperiksa golongan darah segala, nanti ditanyakan apakah sudah masuk screening pemeriksaan tiroid ini gitu ya. Ini ada lagi nih, Cynthia Dewi. Ya. Siang dok, saya sebelum hamil mengidap hipertiroid. Ya, nih ibunya hamil, sebelumnya mengidap hipertiroid. Minum obat hipertiroid sampai hamil 4 bulan. Setelah itu lepas obat karena hormonnya stabil. Setelah anak lahir langsung cek darah, tes tiroid, kata dokternya anaknya negatif. Berarti aman ya dok, sampai sekarang anak saya 7 minggu. Mamanya sudah tidak minum obat tiroid lagi. Untuk tanya nggak apa-apa ya dok, gitu katanya. Silakan Dokter Nanis. Ya, kalau sudah jadi ini kalau untuk yang dengan hipertiroid ya, karena hipertiroid biasanya Graves' disease ya namanya ya, itu penyakit autoimun dan biasanya pada saat hamil minggu trimester kedua, ketiga itu ada pemeriksaan yang namanya TRAB untuk ibu hamil untuk tahu apakah TRAB ibu masih tinggi atau tidak. Kalau itu tidak diperiksakan, memang pada bayi baru lahir, bayinya diperiksakan segera hormon bukan dengan screening tapi langsung dengan free T4 dan TSH. Gitu. Screening juga dan juga free T4 dan TSH. Jadi untuk memastikan betul-betul tidak ada gangguan hormon tiroid pada anak gitu. Kalau usia 7 minggu ya biasanya sih sudah aman. Kalau dokternya bilang sudah aman berarti aman. Ya, terima kasih ya. Jadi Ibu Cynthia, Angel sudah menyimak dengan baik. Apakah masih ada yang ditanyakan? Langsung boleh tunjuk tangan. Kan di sini masih ada yang ditanya nggak? Belum ya. Oke. Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ke materi kedua ya. Ini memang materinya Dokter Nanis, materi yang kita harus populerkan ya. Karena dia belum populer, kita harus perbincangkan ya. Jadi mungkin dokter anak juga neranginnya cepet-cepet atau nggak diterangin atau tidak ada pemeriksaannya, sehingga ibu-ibu juga kan kalau ibu-ibu baru mungkin nggak tahu ya bahwa pemeriksaan ini penting. Jadi di sini ada berapa ibu hamil yang hadir. Kalau nanti melahirkan, tanya sama dokter anaknya. Atau misalnya kalau lahirnya di bidan atau di puskesmas, bertanyalah ya, mereka harusnya mengerti. Karena ini masuk program pemerintah ya Dokter Nanis ya. Betul, betul. Nah kemarin tuh saya dapat anak dari perawat justru umur 7 bulan, nggak tahu kalau di Indonesia tuh ada program screening, kan sayang ya. Dari tenaga kesehatan sendiri nggak tahu kalau ada program pemerintah. Jadi ini memang harus kita lebih tingkatkan lagi ya pengetahuannya tentang screening ini. Jangan sampai terlewat karena penyesalnya luar biasa. Ya, karena ini seperti tadi dijelaskan Dokter Nanis, kalau kita deteksi 72 jam misalnya ada kecurigaan, maka dilanjutkan pemeriksaannya ke yang lebih halus ringannya gitu kan. Nah nanti dikonfirmasi dengan pemeriksaan yang lebih baik. Kalau memang betul dia hipotiroid, diobatin itu dia akan bagus seperti anak-anak normal gitu ya Dokter Nanis ya. Betul, ya, betul banget. Ya, Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau masih bingung-bingung, boleh disimpan pertanyaannya dulu. Kita lanjutkan uraian Dokter Nanis ke topik yang kedua ya. Ini masih screening bayi baru lahir.
sebagian ya, jadi ada yang tes pendengaran itu namanya OAE, ada tes untuk kelainan jantung ya, ada. Nah sekarang ini kita membahas khusus tentang yang bidang endokrin ya. Tadi yang paling penting adalah hipotiroid ya, yang kejadiannya banyak ya. Sekarang yang kedua, silakan Dokter Manis. Makasih. Saya lanjutkan ya. Yang Ya, silakan. ini kayaknya diagnosisnya namanya agak susah ya. Ini hiperplasia adrenal kongenital, HAK singkatannya ya. Ini hiperplasia itu artinya membesar ya. Karena ada yang kurang, jadi kelenjar adrenal itu, kelenjar anak ginjal letaknya di atas atas dari ginjal ya, makanya namanya anak ginjal. Dia meskipun kecil gini diproduksi, ada hormon yang tidak diproduksi, jadi kelenjar itu berusaha untuk memproduksi, dia jadi besar ya ininya ya, ukurannya. Dan ini karena ini adalah genetik, namanya jadi bawaan kongenital tuh ya. Kejadiannya lebih jarang dari hipotiroid tadi. Dia 10.000 sampai 16.000. Tadi kan 3.000, sekitar 3.000 sampai 4.000 ya. Jadi jauh lebih jarang. Nah, kenapa dibikin screening juga? Kita lihat ini diturunkan secara autosomal resesif, nanti saya jelaskan. Tapi ternyata carrier atau membawa sifat di kita itu cukup sering, 1:50. Jadi berarti kalau ada 50 orang di antara kita ada satu yang pembawa sifat. Nah, apa itu pembawa sifat? Jadi kalau masing-masing ayahnya dengan ibunya sebetulnya kelihatannya normal tuh, tapi ada gennya untuk hiperplasia adrenal kongenital ini yang salah ya. Jadi kita kan masing-masing bawa 2 gen ya. Nah, yang satu gennya ada yang normal, jadi klinisnya normal. Tapi karena ini ada satu yang sembunyi nih, kalau ketemu gen yang sakit ini ketemu sama-sama dengan gen pembawa yang lain, jadi ayah ibunya juga membawa, maka ada kemungkinan 25% anaknya mengalami HAK. Jadi sebetulnya nggak semuanya anaknya, jadi anak ke-1, jadi tapi hitungnya nggak anak ke-1, ke-2, ke-3, terus anak ke-4 yang itu nggak, bisa saja munculnya di anak pertama. Jadi 1:4 kemungkinannya ya untuk terjadi HAK. Apa itu HAK? Nah ini munculnya terutama yang nggak enak itu kalau bayinya kebetulan adalah perempuan. Jadi karena ada kelebihan hormon laki-laki karena tidak diproduksi ya, jadi hormon produksi. Ada satu hormon yang tidak diproduksi, kompensasinya hormon androgennya meningkat, hormon laki-lakinya meningkat, sehingga harusnya yang terjadi klitoris ya, kentit itu harusnya kecil, ini jadi membesar. Harusnya kelihatannya labia atau apa ya, bibir kelaminnya harusnya halus gitu ya, nggak menonjol, ini menghitam dan menonjol jelas sekali. Jadi ini kelihatan terjadi maskulinisasi namanya ya dari genitalia, dan kalau kita lihat juga kulitnya akan terlihat hitam ya, hiperpigmentasi istilahnya. Dan bukan itu saja, anak ini ada risiko untuk mengalami krisis adrenal, yaitu kekurangan cairan ya, ginjalnya ya. Jadi ada 2 macam. Garamnya kalau kehilangan sih karena garamnya banyak keluar, kalau garam keluar itu dia narik air. Jadi kencingnya akan lebih banyak sehingga anaknya dehidrasi, berat badannya sulit naik, gagal tumbuh. Nah ini hati-hati karena laki-laki dan perempuan bisa kena ya. Jadi kelihatannya kok dia disalahin ASI-nya, kok nggak naik-naik ya, dipaksa disusuin sampai dirawat inap, terus ada tangkainya di repair, ada litanya di insisi itu ya, nggak naik-naik, tiba-tiba datang terus baru diperiksa yang benar, baru waktu itu datang ke saya, teran karena natriumnya sudah sangat rendah. Jadi hati-hati ya, karena ini bisa sampai kejang dan bisa sampai pada kematian. Ini yang namanya kegawatannya, namanya krisis adrenal, dan terjadinya bukan pada bayi-bayi baru lahirnya, tapi setelah usia 1-2 minggu baru muncul krisis tersebut, karena awal-awal masih ada sama ya, hormon dari ibu masih mengcover awal-awal, tapi terus kemudian hilang, habis, dan baru muncul gejalanya di usia setelah 1 minggu.
Dan biasanya yang di screening sama ya usianya, tapi yang diperiksa adalah 17 hidroksiprogesteron. Kalau lebih yakin tambahkan dan periksa dan gula darah. Tapi untuk screeningnya yang diperiksa adalah 17 hidroksiprogesteron. Hindari kejadian-kejadian yang tadi bisa pada kematian ya. Obatnya gampang. Dengan diberikan hormon pengganti yang nggak ada tadi, diberikan hidrokortison dan fluorokortison yang biar garamnya tertahan ya, tidak lepas lagi garamnya. Jadi garam itu penting ya, dalam hilang dia bisa menyebabkan enak, bisa sampai kejang, koma, dan akan kalau misalnya kelainan. Kalau di terapi sejak awal, dia bisa hidup normal seperti anak yang lain. Jadi sama nih. Jadi kita terapi awal, jadi nggak Sinyalnya ya. ada masalah. Kalau anak kedengeran? Ya, tadi sempat hilang. Coba mungkin diulang kembali yang 2 jenis tentang kelainan ini. Ada yang menahan garam, ada yang enggak gitu ya, Dokter Nanis. Itu tadi hilang. Silakan. Jadi ada yang tidak kehilangan garam. Ini klinisnya seperti sehat, tapi bisa dijumpai hanya kelainan kelaminnya saja pada anak tua. Jadi pubertas precox ya, karena hormon androgennya lebih banyak. Kalau kehilangan garam, ini ada yang kondisi yang nggak enak ya, karena dia lebih banyak urinnya ngeluarin garam lebih banyak ya. Jadi dehidrasi dia karena urinnya keluar banyak, dehidrasi. Kalau orang dehidrasi, kalau nggak ketahuan, awalnya kelihatan seperti gagal tumbuh tuh. Berat badan nggak naik banyak gitu ya. Nah, terus di terapi macam-macam meninggal. Dan munculnya itu di usia 1 sampai 6 minggu. Jadi setelah 1 minggu. Karena masih ada hormon dari ibu yang mengcover di minggu pertama, kemudian karena baru keduanya ya. Nah, yang diperiksa screeningnya itu sama, yang diambil adalah darah di tumit. Jadi sekalian ya, nggak satu-satu. Ini untuk hipotiroid kongenital, ini untuk CAH, enggak. Jadi satu kali aja ngambilnya. Ya, untuk jadi ada 5 spot nanti dikumpulin. Nah, itu untuk pemeriksaan, periksa dan 17 hidroksiprogesteron. Kalau memang untuk, jadi penting ya. Nah, terapinya dengan pemberian hormon yang hilang tadi ya, dengan hidrokortison dan fluorokortison untuk menahan garamnya biar nggak keluar. Terus bila masih diperlukan, kadang kita masih nambah dengan tablet garam atau garam dapur juga bisa. Koreksi bedah ya, kalau ada kelainan kelamin yang cukup berat, biasanya perlu ditambahkan dengan koreksi bedah. Ya, anaknya bisa tumbuh seperti anak yang lain kalau diterapi sejak awal ya. Jadi kondisi kritis tadi, kondisi kegawatan tadi bisa dihindari ya. Jadi nggak ketahuan. Kalau kita nggak tahu kan, nanti dokternya yang tidak biasa, ini kan kejadian jarang dan tidak semua dokter pernah mengalami atau mengetahui ya. Jadi nanti diagnosisnya kemana-mana, dipikir dehidrasi karena diare lah, muntah-muntah lah ya. Jadi terapinya suka terlambat dan bahkan berakibat kematian kalau tidak aware sejak awal ya. Oke. Itu mungkin dari saya. Ya. Oke, Dokter Nanis, saya mau memperjelas lagi. Mungkin Dokter Nanis boleh kasih lihat slide yang kelihatan klitorisnya besar, Dokter Nanis, biar tahu kunci-kuncinya ya. Jadi sebetulnya kalau bayi baru lahir ya, tadi Dokter Nanis udah utarakan, kalau kita lihat jenis kelaminnya kayak perempuan, tapi kok bagian klitorisnya besar gitu ya Dokter Nanis ya? Iya. Sebetulnya kalau pemeriksaan ini kita harus hati-hati. Kalau ini kan seperti lelaki sebetulnya ya. Tapi kalau kita raba, ini nggak ada testisnya ya. Ya. Ada. Jadi apa namanya, masuk di genitalia ambigu ya. Jadi ini kita harus hati-hati apakah ini masuk ke CAH. Jadi biasanya pemeriksaan yang dilakukan adalah tadi 17 hidroksiprogesteron dan analisis kromosom ya, untuk memastikan. Ya,
Kemudian yang kedua tadi yang jenis kalau bayi menyusui itu kan seringkali berat badannya turun ya Dokter Nanis ya. Ya. Betul. Betul ya. Jadi pada bagian pada kasus seperti ini hati-hati kalau berat badannya tidak naik, turun terus kemudian sudah dievaluasi tidak ada proses menyusuinya baik, tetap dia turun, hati-hati kasus ini, begitu ya Dokter Nanis? Betul, betul. Ada nggak gejala lain misalnya kayak muntah atau kulitnya hitam, ada nggak kunci-kuncinya Dokter Nanis biar lebih mudah? Silakan Dokter Nanis. Biasanya juga kita lihat menghitam ya kulitnya ya, jadi daerah buku jarinya hitam, terus lipatan inguinal tuh lipatan pahanya hitam, terus lututnya juga hitam atau gusi dan bibir juga keunguan ya kelihatannya ya menghitam. Ada beberapa seperti itu, tapi ada juga yang tidak jelas ya kelihatan karena memang kulitnya dari sononya gelap ya, jadi susah membedakan. Jadi ini satu tanda kalau kebetulan putih ya. Terus kemudian tadi bisa mual, bisa lemas. Jadi kadang susahnya Dokter Tiwi itu dipikir dehidrasinya gara-gara muntah-muntahnya, padahal itu akibat ya karena kencingnya yang sering gitu. Jadi harus biasanya saya kalau udah lebih dari 2 minggu gagal tumbuh seperti itu, hasilnya sudah kita bantu. Nah saya periksa natrium kalium dulu biasanya kalau nggak ada genitalia ambigu, tapi kalau ada genitalia ambigu langsung periksa 17 hidroksiprogesteron dan analisis kromosom ya. Oke, Dokter Nanis, kita di rumah sakit natrium itu halo, garam Ibu, natrium. Sorry, suaranya hilang-hilang. Kenapa pemeriksaan natrium ya? Iya, natrium itu garam biar ibunya. Ya. Jadi kalau ada kecurigaan pas anak menyusui, berat badannya tidak naik dalam 2 minggu. Nggak selalu menyusui semua anak ya. Semua anak kalau bayi ya, kalau berat badannya nggak naik bagus. Kalau itu rata-rata datang tuh di umur 2-3 bulan ya, baru ibunya tuh benar-benar udah di segala macamin 2-3 bulan, baru sadar ini jangan-jangan jangan-jangan CAH gitu. Ya. Karena itu screening ini menjadi penting, sama ya usianya di 48-72 jam ya Dokter Nanis ya. Betul, iya. Ya. Sebetulnya kita sendiri di Rumah Sakit Bunda belum melakukan secara rutin ini ya, tapi kalau ibunya setuju atau minta, tentu saja kita dengan senang hati melakukan. Kalau yang tiroid memang kita sudah melakukan pada semua bayi ya, jadi artinya tidak diminta pun sudah dilakukan. Mudah-mudahan dalam rangka 50 tahun ulang tahun Bunda ini kita bisa menaikkan ini, kita bisa mengangkat ini sebagai salah satu paket yang memang kita lakukan ya, sehingga kita tidak menunggu kegawatannya dulu baru kita periksa gitu misalnya. Itu Dokter Nanis ya. Oke, ada yang bertanya di sini? Nggak ada? Ya. Bisa dijelaskan kenapa sih Dok bayi itu kena hipertiroid congenital? Ya. Dok, bisa dijelaskan nggak mengapa ya bayi itu kena hipertiroid congenital? Apa dari orang tuanya atau dari mana seperti itu Dok? Ya, silakan Dokter Nanis. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi hipo sama hiper beda ya. Kalau hipo itu rendah, hiper itu tinggi. Jadi tiroid itu bisa, memang hormon itu di tubuh maunya sempit sekali kadarnya. Jadi memang harus dijaga banget. Kalau ada kekurangan kita namakan hipo, ya kekurangan. Jadi nggak ada ininya bahan untuk metabolisme selnya nggak ada. Nah, kenapa? Memang sebagian besar karena memang bukan karena faktor genetik. Jadi tidak terbentuk disgenetik. Jadi nggak kebentuk kelenjar tiroidnya. Makanya itu kalau kita temukan bayi dengan hipotiroid, biasanya kita anjurkan untuk pemeriksaan USG ya, untuk tahu betulkah hormon tiroid, kelenjar tiroidnya ada atau tidak. Penyebab kedua biasanya pindah ektopik. Jadi bukan di situ, entah dia naik ke atas ya, jadi nggak letaknya di belakang lidah gitu ya. Jadi kalau lokasinya nggak benar, biasanya fungsinya juga berkurang, tidak bagus. Ketiga,
karena genetik. Jadi ada proses enzimatik dalam pembentukan hormon tiroidnya tidak bagus ya. Nah, jadi genetiknya lebih jarang daripada yang sporadik, yang muncul tanpa kita ketahui kenapa, gitu ya. Jadi memang muncul apa tidak terbentuk bukan karena salah ibunya salah kena apa gitu, makan salah ini enggak. Tapi memang kita nggak tahu penyebabnya kenapa bayinya mengalami hal itu. Oke, jadi penyebabnya belum tahu, tapi bisa karena genetik walaupun itu lebih kecil ya. Ini ada pertanyaan bagus banget dari Ibu Puspa ya. Tadi sudah mendengar tentang hiperplasia adrenal kongenital ya. Jadi kalau tes ini namanya apa dok? Saya rencana mau lahiran di rumah sakit Bunda. Nah, mudah-mudahan ketemunya dokter Nanis nih. Mau request ini kepada dokter. Terima kasih. Silakan dokter Nanis. Jadi yang diperiksa bilang aja mau newborn screening Bu, mau screening bayi baru lahir. Yang diperiksa pasti Bu kan diperiksa TSH-nya Bu nggak usah apalin 17 hidroksiprogesteronnya. Mau periksa untuk HAK sama untuk hipotiroid. Nah, mereka akan tahu. Udah ada paketnya kok. Bilang mau newborn screening. Oke, ini screening untuk bayi baru lahir bilang gitu. Ya, sah kan? Ya, jadi Ibu Puspa, memang ini ya kalau yang HAK ya, HAK gitu aja deh. HAK ini belum pemeriksaan rutin di rumah sakit Bunda. Tapi benar boleh banget Ibu minta ya, saya maunya yang lengkap yang pakai HAK. Itu kita periksa ya. Jadi ada periksa G6PD ya, G6PD itu memang paketnya G6PD dan TSH. Itu memang semua ibu hamil. Kemudian ada pemeriksaan OAE pendengaran. Kemudian satu lagi nanti di kamar bayi ada sama pemeriksaan jantung, pendengaran sama jantung. Nah kalau HAK ini dia belum masuk memang. Jadi ibu boleh mengatakan lagi pada dokter anak saya maunya pakai HAK gitu ya, Ibu Puspa ya. Jadi minta saja sama dokter anaknya. Sebetulnya dokter anak kita semua tahu. Tapi memang belum diperiksa, belum rutin ya, karena memang kan pasti harus belum rutin, jadi pasti harus jadi kayak nambah biaya. Padahal ini tidak mahal ya dokter Nanis, mahal nggak sih? Kalau yang ini cukup mahal sih. Cukup mahal, jadi dia cukup mahal, dia biasanya belum dimasukkan, kecuali ibu setelah mendengar uraian ini bisa banget. Bahkan kami juga akan mencoba membawa, ini kan direkam ya, jadi kita akan sebarkan gitu di TV-nya Rumah Sakit Bunda, kemudian di YouTube, sehingga benar-benar pemeriksaan ini ibunya yang minta karena pemeriksaannya yang ini cukup mahal gitu. Tapi memang tadi ya kegunaannya ya kita jadi tahu bahwa dia tidak ada HAK ini gitu ya. Ini Angelin mau tanya lagi, ini mahal bagus banget ya. Angelin ya. Sorry, Dokter Nanis. Mahal itu jadi relatif kalau lihat manfaatnya ya. Betul, mahal itu relatif. Setuju ya. Setuju, mahal itu relatif kalau dibandingkan persalinannya tentu saja ini tidak mahal. Atau kegunaannya tentu saja ini jadi tidak mahal gitu ya. Karena ini cukup sensitif ya untuk menyaring penyakit ini ya dokter Nanis ya. Iya, betul. Oke ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Angelin lagi. Mau tanya lagi, ada cara atau saran untuk ibu hamil dalam mencegah bayi hipo atau hipertiroid? Walau tadi sempat dibilang kalau belum tahu penyebabnya. Silakan dokter Nanis. Iya, ya. Jadi untuk mencegahnya kita nggak bisa ibu ya. Jadi makanya perlu di screening. Kalau ada caranya sejak dari dalam kandungan enak ya. Nggak usah screening dari dalam kandungan udah ketahuan jadi langsung di terapi. Jadi udah ada bisa. Oke, jadi tidak ada cara untuk mencegah ya, tidak ada cara. Karena kita tahunya perlu screening, betul, ya. Ya, oke, Dokter Ibu Puspa nyambung lagi, baik dok, nanti info lagi aja ya, mintanya tes HAK. Oke, ada yang nanya di sini? Nggak ada lagi? Oke, kita lanjut di. Kalau yang dari online ada yang mau tanya langsung ke Dokter Nanis, mumpung ahlinya di sini, boleh tanya. Kalau nggak ada, kita akan berdiskusi lagi dengan Dokter Nanis ya. Kalau misalnya ya, tadi kan disebut bahwa anak yang pendek, anak yang susah pup ya, itu
bisa menjadi salah satu gejala anak yang bodong tali pusatnya gitu ya. Tadi ada gambarnya hernia umbilical ya. Jadi bodong tali pusat si bayi itu kan sering tuh pada bayi. Nah itu kalau misalnya belum diperiksa TSH waktu lahir, jadi diperkuat lagi bahwa pemeriksaannya perlu, tapi bukan TSH ya. Jadi TSH yang serum gitu ya. Ya, betul. Ya, betul ya, tambah ya. Dengan free T4 ya. Ya. Tambah dengan free T4. Ya. Jadi 2. Biasanya dokter nanis ini kalau kita mengirim ke dokter nanis anak-anak yang pendek itu seringkali diperiksa tuh TSH yang dari serum, TSHS namanya, dan FT4, jadi free T4 gitu ya, diperiksa 2 itu. Atau pada bayi-bayi yang susah pup ya, apalagi dia agak lemes-lemes sedikit gitu ya. Terus mungkin ada tali pusatnya bodong gitu ya, atau umbilical hernia umbilical namanya, itu juga kita akan periksa bukan TSH neonatus tapi langsung TSH dan FT4 ya. Jadi kalau nanti nggak ketemu dokter nanis, ibu tidak di Jakarta atau tidak ke rumah sakit kita atau tidak ke dokter anak yang tidak terlalu care dengan itu, ibu bisa memberikan input karena pemeriksaan itu juga sangat membantu ya. Kadang-kadang kita juga baru tahu kalau oh iya ternyata dia hipotiroid gitu ya, karena gejala klinisnya itu tidak semuanya berat gitu ya. Kalau berat mungkin agak mudah, tapi biasanya kalau berat kadang-kadang beratnya itu setelah usia beberapa bulan sehingga kita udah terlambat gitu ya. Makanya screening ini dikerjakan gitu ya. Oke, ada lagi. Kemarin ada yang ini ya dari teman di Makassar melaporkan itu anak umur berapa ya? 10 tahun. Jadi keluhannya tuh bolak-balik buang air besar susah sampai ususnya itu keluar ya. Saking ininya ya. Nah, itu udah mau ke bedah, mau dioperasi ke bedah, terus kemudian dikonsulkan kayaknya sinyalnya kurang bagus. Dokter Nanis, semprot aja nggak bisa tidur, nggak bisa bangun tidur, ya nggak kedengeran nih ya? Tadi kedengeran, tadi hilang. Jadi di Makassar ada anak umur 10 tahun, keluhannya bolak-balik tidak bisa BAB sampai prolaps ususnya gitu ya. Terus ya. Jadi ternyata hipotiroid, mau rencana operasi. Iya. Ya jadi kadang-kadang memang kasusnya karena saking mungkin ini belum populer sehingga terabaikan ya, padahal gejalanya bisa sangat ringan kayak umum gitu, terjadi orang nggak bisa pup itu seperti normal padahal cuman hipotiroid gitu ya. Ya bolak-balik kan dikasih laksan. Jadi dikasih pencahar, ya. Pencahar ya. Ya jadi artinya kalau ada saudara mungkin yang pendek atau misalnya bolak-balik nggak bisa pup, bolak-balik minum pencahar gitu ya, mungkin ini perlu didiskusikan sama dokter anak yang menangani untuk mungkin periksa gitu, karena ini pemeriksaannya kalau yang tiroid saya tahu nggak terlalu mahal banget, tapi memang ini karena 2 periksanya karena udah gede ya. Kalau di atas 1 bulan ya kita harus periksa 2 ya. Iya. Ya di atas ya. Jadi kalau udah umurnya tahunan atau bulanan itu kita harus periksa 2, tentu saja jadi lebih mahal. Kalau screening itu lebih murah dia jatuhnya, tapi dan lebih sedikit pemeriksaan darahnya, cuma ditusuk sedikit, biasanya ambil sekalian dengan golongan darah, dengan bilirubin, nah sekalian dilakukan screening, jadi pemeriksaannya sekaligus gitu, jadi itu memang lebih sederhana gitu ya. Oke Dokter Nanis, kayaknya ininya cukup jelas dan mudah-mudahan nanti pemeriksaan ini jadi populer ya, jadi bukan hanya dokternya yang minta, tetapi orang tua juga mau melakukan, dan ini sudah sampai puskesmas sebetulnya ya, Dokter Nanis ya. Terusnya, ya. Oke. Kayaknya udah jelas semua nih. Ada udah ada Dokter Epi ini dari Morula Denpasar nih kayaknya. Dokter Epi, saya mau menyapa Dokter Epi dulu nih. Mudah-mudahan nggak lagi praktek. Ada Dokter Epi dari Morula Denpasar ya. Oke, Dokter Epi mau mungkin sharing sesuatu di situ
di Bali, apakah pemeriksaan ini populer? Kalau mau dibuka kamera dan bicara, silahkan. Kita menunggu apakah ada pertanyaan dari ibu-ibu hamil di sini atau ibu-ibu yang ada di sini. Tidak ada? Wah, udah jelas semua nih kayaknya Dokter Nanis. Oke, sebentar. Di luar topik. Iya. Ini di luar topik nih, usia 14 hari. Nah, sekarang kan Anissa usia bayinya 14 hari. Coba lihat bukunya, udah diperiksa tiroid belum? Satu, diperiksa tiroid belum ya? Bisa nggak? Iya, Hipotiroid. yang kuning, iya, yang kuning berkepanjangan ya, yang kita tidak tahu sebabnya, itu biasanya salah satunya kita juga perlu periksa ya, hormon tiroidnya, karena ya itu namanya metabolisme untuk mengeluarkan bilirubin juga terganggu ya. Jadi biasanya dokter akan memeriksa TSH juga kalau dapati ini. Ya, oke. Jadi Anissa, jadi ini masih ada di dalam topik. Jadi kuning berkepanjangan itu bisa menjadi salah satu tanda apakah tiroidnya normal kadarnya atau tidak. Jadi dicek bukunya, sudah di screening belum? Kalau lahirnya di rumah sakit Bunda biasanya sudah dicek. Jadi kalau kuningnya berkepanjangan, screeningnya normal, berarti bukan karena tiroid gitu ya. Oke, Dokter Epi tadi sudah siap buka kamera dan siap untuk bicara. Silakan Dokter Epi kalau ada yang mau disampaikan atau di-sharing, bagikan di sini. Silakan Dokter Epi. Dokter Epi adalah dokter anak partner rumah sakit Bunda yang melayani di Morula Nusa Dua ya. Selamat siang Dokter Epi. Selamat siang Dok, senang sekali bisa gabung ini siang ini. Ada yang mau disampaikan Dok, kalau di Bali itu sudah merupakan screening rutin belum ya di rumah sakit di sana? Ya, mungkin pengalaman saya bekerja di rumah sakit lain sebelumnya dokter ya, karena kita di Bunda Denpasar, di Bunda Morula belum berjalan. Belum menerima bayi baru lahir. Ya, belum menerima bayi baru lahir. Ya, oke. Ya. Setahu saya yang di rumah sakit lain ada yang sudah mengerjakan Dok, dan sebelumnya sudah dibiayai oleh pemerintah sempat Dok untuk screening hipotiroid kongenital ini. Tetapi sekarang kembali lagi karena mungkin dananya sudah tidak ada lagi sehingga dikembalikan lagi ke orang tuanya masing-masing dan banyak yang menyetujui. Harusnya kemarin, saya ini maaf, kemarin sepertinya ada informasi dari Kemenkes kalau mereka ada penambahan target untuk hipotiroid kongenital. Jadi harusnya diperpanjang ya Dokter Nanis ya. Halo? Jadi memang seperti di sini juga Dokter Epi, jadi tidak semua rumah sakit, apalagi kalau BPJS kadang-kadang enggak gitu ya. Tapi Dokter Nanis adalah misalnya ada pusat kesehatan puskesmas, terus kemudian untuk dapatkan kertas harinya, jadi itu. Ya. Jadi mungkin nanti dari Kemenkes kebijakannya menambah kertas saringnya dan menambah jatah kuota untuk pemeriksaan tiroidnya gitu ya Dokter Epi ya. Betul. Ya. Tapi mudah-mudahan kalau di rumah sakit swasta karena edukasi seperti ini bisa kita kerjakan, orang tua mengerti dan memahami bahwa ini penting Dokter Epi. Mudah-mudahan dengan kita melakukan parenting seperti siang ini, mereka juga sadar bahwa ini pemeriksaan yang relatif murah dibandingkan kegunaannya gitu. Ya, jadi artinya itu kan pencegahan ya dan kecerdasan anak, perkembangan anak itu semua orang tua kepengennya pastikan optimal gitu ya, Dokter Epi ya. Ya, mungkin nanti bisa diinikan juga supaya ditanggung BPJS itu Dok, mungkin. Nanti itu PR-nya kita ya, PR-nya Ikatan Dokter Anak Indonesia kepada BPJS dan Kemenkes mungkin ya. Ya, betul. Oke, terima kasih Dokter Epi. Terima kasih Dok, selamat sore. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya?
Yang mana tuh Dokter Nanis? Kayaknya udah semua ya. Ada di Oh chat. ini, Cindy ya, Cindy Atika. Apakah screening HAK dan TSH ini bisa dilakukan di puskesmas fase 1 juga atau harus di rumah sakit besar? Silakan Dokter Nanis. Iya, yang puskesmas fase 1 nggak semuanya, jadi ada beberapa saja yang karena ketasaringnya ya terbatas, jadi tidak semuanya. Jadi harus ditanyakan apakah ada program tersebut di puskesmasnya. Demikian. Terus ada pertanyaan dari Ibu Anissa lagi. Anissa, Itu ya. tidak ada di bukunya tentang screening. Tadi ini mungkin yang kuning ya, padahal full Yang ASI. TSH tadi ya. Ya, yang ini, yang bukan, yang kuning 14 hari itu. 14 hari kuning, di bukunya belum ada pemeriksaan TSH. Padahal full ASI, berjemur 1 hari, dan hari-hari juga pakai lampu. Nih, Dokter Nanis ini adalah Satgas ASI Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jagonya adalah menjelaskan tentang fisiologis bayi baru lahir. Mungkin Dokter Nanis supaya Puspa enggak galau gitu, mungkin dijelaskan sedikit tentang kuning sedikit. Silakan Dokter Nanis. Iya. Jadi sebetulnya kan memang fisiologis ya bayi kuning itu. Jadi sebagian besar memang proses normal pada bayi baru lahir. Jadi betul-betul harus dipisahkan ya ini yang fisiologis atau tidak. Memang batasannya setelah usia 2 minggu kita harus hati-hati apakah ini sudah waspadai atau tidak gitu ya. Jadi betul-betul harus dilihat proses menyusuinya, bantuan menyusuinya. Kalau semuanya sudah tidak tidak dilakukan lagi, baru cari yang lain. Jadi biasanya setelah 2 minggu dokter akan memeriksa misalnya pemeriksaan darah ya untuk melihat apakah ada kemungkinan lain untuk penyebab dari kuningnya yang berkepanjangan. Gitu, Oke. Dokter Tiwi. Ya, terima kasih Puspa. Puspa, saya dengar pasien rumah sakit Bunda ya, Dokter Indra. Jadi sebetulnya TSH itu pasti sudah dilakukan. Jadi nanti dikonfirmasi lagi ke dokter anak yang menangani TSH-nya bagus atau tidak. Kemudian setelah itu tadi seperti yang Dokter Nanis katakan bahwa kuning pada bayi baru lahir yang hanya menyusui itu bisa normal, tapi berat badannya kita pantau, kemudian anaknya secara klinis bagus atau tidak, popnya warna kuning atau tidak. Selama itu baik ya, semua berat badan bagus, artinya produksi ASI-nya banyak, kemudian pupnya warna kuning, tiroidnya normal, karena Puspa lahir di rumah sakit Bunda, harusnya diperiksa tiroidnya. Jadinya itu termasuk fisiologis dan kita tidak usah apa-apakan. Nggak usah jemur-jemur Puspa, nanti dimarahin Dokter Nanis karena jemur itu. Iya. Ya, jemur-jemur. Kalau saya bukan penganut menjemur. Jadi nggak usah jemur-jemur ya, karena kan mau cari vitamin D, bukan untuk menghilangkan kuning ya, kalau jemur itu fungsinya. Dan vitamin D itu adanya di siang hari. Siang hari itu tidak baik untuk kulit bayi gitu ya. Oke, iya, saya pasien IVF Dokter Indra. Terima kasih Puspa. Kemudian ini ada pertanyaan yang berbeda ya, mungkin mudah-mudahan kita bisa membantu menjawab. Mungkin Dokter Nanis ini juga ahli penyakit-penyakit yang langka sebetulnya ya. Apakah menyimpan tali pusat bayi membantu pengobatan ketika ditemukan kelainan saat screening? Dokter Nanis, tentang tali pusat. Silakan Dokter Nanis. Ya, ini maksudnya mungkin stem cell ya. Ya, stem cell. Mengambil darah tali pusat. Ya, sebetulnya ada dan tidak ya jawabnya ya. Jadi dia bergunanya pada satu saat nanti kalau misalnya ada kondisi-kondisi tertentu yang memerlukan stem cell. Seperti biasanya kanker, leukemi, atau penyakit-penyakit genetik tertentu ya yang bisa memakai stem cell itu ada gunanya. Tapi tidak semua kondisi bisa diatasi dengan stem cell tali pusat karena kekurangannya kalau stem cell tali pusat itu masih terlalu imatur itu apa ya? Terlalu dini. Ya, terlalu dini ya. Sangat muda. Jadi agak susah untuk itu kekurangannya. Jadi untuk dipakai sebagai terapi pada kondisi tertentu itu bisa jadi tidak bisa. Jadi
jangan berharap dengan kadang dianggap untuk semua penyakit bisa, tapi tidak ya. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu bisa, tapi pada beberapa kondisi juga nggak bisa. Oke, terima kasih Dokter Nanis. Mungkin sudah cukup jelas ya, tapi yang jelas hari ini mungkin mudah-mudahan Ibu banyak terbuka tentang apa gunanya screening ya. Jadi tidak menunggu penyakitnya terjadi baru kita screening. Screening itu justru gunanya untuk mencegah atau untuk mendeteksi dini kelainan yang pada bayi baru lahir yang biasanya semuanya kelihatan seperti normal gitu ya. Dokter Nanis mohon disiapkan closing statement ya, pesan akhir yang memang harus ibu-ibu tahu ya, terutama ibu hamil, supaya nanti begitu diperiksa ya, diperiksa HAK tadi dan tiroid itu ibu-ibu benar-benar paham kegunaannya, terus bahwa anaknya itu normal atau kalau nggak normal kapan harus. Jadi diskusinya dengan dokter anak yang menangani mungkin mudah-mudahan bisa lebih dalam gitu ya. Oke, silakan Dokter Nanis sebagai closing statement untuk mengakhiri diskusi kita siang ini ya, silakan. Baik, terima kasih Ibu-ibu, Dokter Tiwi. Jadi saya mungkin akan berpesan bahwa screening bayi baru lahir itu jangan terlewatkan ya. Screening bayi baru lahir itu merupakan pemeriksaan yang dikerjakan pada umumnya usia 48 sampai 72 jam setelah lahir dan dikerjakan pada bayi yang sehat untuk mendeteksi kondisi yang berpotensi untuk mengakibatkan kecacatan mental, kecacatan fisik yang berat dan juga bahkan kematian. Jadi fungsi dari screening bayi baru lahir itu adalah untuk mencegah hal-hal tersebut. Sangat penting sekali, jadi jangan dilihat dari biayanya ya, mungkin karena ada beberapa yang biaya. Mestinya yang hipotiroid kongenital pada umumnya sudah tidak berat lagi biayanya, mengingat manfaat yang akan dicapai adalah kesehatan mental fisik anak kita ya, karena kalau tidak di screening ada kemungkinan bayi tersebut akan mengalami retardasi mental, IQ-nya bisa kurang dari 70 ya, dan juga pendek ya. Dan untuk HAK bisa mengalami krisis adrenal yang bisa berakibat kejang dan kematian. Jadi mohon diperhatikan untuk ibu-ibu, ini bukannya nakut-nakutin ya. Jadi ini usaha pencegahan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Itu mungkin Dokter Tiwi. Oke, terima kasih Dokter Nanis. Hari ini kita mendapat banyak pengetahuan ya tentang sesuatu yang sebetulnya sudah ada tetapi belum populer. Mudah-mudahan dengan diangkatnya ini sebagai diskusi salah satu materi parenting dalam rangka 50 tahun ulang tahun Bunda, ini menjadi semakin populer dan bukan layanan kesehatannya yang minta-minta, tapi masyarakat atau ibu-ibu yang sadar ya dan bahkan mengingatkan kalau di rumah sakit atau di tempatnya melahirkan belum ada, justru secara agresif, secara aktif minta untuk dilakukan pemeriksaan ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu hari Senin masih ada. Ya, Dokter Nanis. Terima kasih Dokter. Terima kasih semuanya.